Semakin banyak kita membantu orang-orang miskin, semakin banyak kita membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menghadapi kesulitan, maka semakin banyak pula kesulitan-kesulitan kita di akhirat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. Mula-mula khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, kemiskinan tidaklah menjadikan diri seorang hamba rendah di dalam Islam, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala Sang Rahman. Karena mulia tidaknya seorang hamba di dalam Islam dilihat dari takwa tidaknya diri seorang hamba. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Hujurat ayat ke-13, setelah Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah manusia yang paling bertakwa. Kebalikannya, ketika disebutkan tentang orang yang paling buruk di antara manusia-manusia yang lainnya adalah mereka yang memiliki kebalikan daripada ketakwaan. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahu an-nas aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhshih aw fi riwayah ittiqa'a syarrih." Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah yang ditinggalkan, yang dijauhi oleh kebanyakan manusia disebabkan karena mereka menjauhi keburukan dan kekejiannya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa mulia tidaknya seorang hamba tidak dilihat dari dunianya, tidak dilihat dari ketampanannya, tapi takwa atau tidaknya diri seorang hamba. Untuk itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum,
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah melihat rupa kalian, harta-harta kalian, melainkan Allah Ta'ala melihat kepada apa yang ada dalam hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, karamud dunya al-ghina wa karamul akhirati taqwa. Kemuliaan dunia, kebanyakan manusia melihat dari sisi kekayaan, harta, kedudukan. Tetapi kemuliaan akhirat hanya bisa dilihat dan bisa didapat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dipandang rendah dalam Islam adalah bahwa Islam memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk cinta dan dekat dengan orang-orang miskin. Sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, ahibbil masakin wa qarribihim fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah." Wahai Aisyah, cintailah orang-orang miskin, dekatilah mereka, niscaya Allah Ta'ala akan dekat kepadamu pada hari kiamat. Begitu pula pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, yang mana Abu Dzar mengatakan, "Awsani khalili bisab'in." Kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan 7 buah perkara. Di antaranya bihubbil masakin wa an adnuwa minhum, yaitu cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Dan di dalam Islam, para hadirin sekalian, cinta, dekat, membantu, menolong orang-orang miskin memiliki keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Di antaranya adalah dengan mencintai dan membantu orang-orang miskin, segala kesulitan yang kita dapatkan di akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjukkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dunia yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman karena kemiskinannya, karena kesempitannya atau yang lainnya, maka Allah Ta'ala akan hilangkan satu kesulitan baginya di akhirat kelak. Semakin banyak kita membantu orang-orang miskin, semakin banyak kita membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menghadapi kesulitan, maka semakin banyak pula kesulitan-kesulitan kita di akhirat akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua, cinta kepada orang miskin adalah landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena orang miskin tidak ada yang bisa mereka beri kepada siapapun yang dekat dengannya, kepada siapapun yang cinta kepadanya. Baik itu harta, baik itu kedudukan, baik itu kehormatan, tidak ada yang bisa mereka beri. Ini menunjukkan apabila ada orang yang dekat dengan orang-orang miskin, orang-orang yang cinta kepada orang-orang miskin, landasan kecintaan tersebut adalah kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena harta, tidak sebagaimana ada orang yang dekat dengan orang kaya. Orang yang dekat dengan orang-orang yang punya harta, bisa jadi sebabnya adalah harta yang diinginkan. Bisa jadi sebabnya adalah kedudukan yang ingin didapatkan. Tapi berbeda dengan orang yang cinta dengan orang miskin, dekat dengan orang-orang miskin. Ini menunjukkan kecintaan mereka itu atas dasar kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan Rasul SAW mengatakan, "Faman ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, bencinya karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka pada saat itu imannya telah sempurna. Maka cinta kepada orang-orang miskin, dekat dengan mereka merupakan landasan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, memperjuangkan kehidupan orang-orang miskin, membantu mereka, menolong mereka, termasuk amalan yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad, kita tahu bagaimana sulitnya, betapa kerasnya. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam sejarah, belum sampai ke medan perang, banyak kaum muslimin yang sudah kehabisan bekal, harus melewati segala macam rintangan. Ini belum sampai ke medan perang. Ini menunjukkan betapa beratnya dan kerasnya untuk berjihad di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara bentuk kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba bisa mendapatkan pahala jihad dengan memperjuangkan kehidupan orang-orang miskin. Rasulullah SAW sabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Orang-orang yang memperjuangkan kehidupan para janda dan orang-orang miskin ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara kemuliaan yang lainnya adalah dengan mencintai, membantu orang-orang miskin akan membuahkan sifat yang mulia, sifat yang terpuji, yaitu tawadhu'. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Dalam masalah dunia, lihat kepada orang-orang yang berada di bawah kalian, dan jangan lihat orang-orang yang berada di atas kalian. Kita tidak punya kendaraan, maka lihat orang-orang yang tidak bisa jalan kaki. Kita punya sepeda, maka lihat orang-orang yang tidak punya sepeda. Dan seterusnya. Ini menunjukkan dengan sifat seperti ini akan membuahkan sifat tawadhu dalam diri seorang hamba. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua menunjukkan bahwa kemiskinan itu tidaklah menjadikan seseorang rendah. Kemiskinan tidaklah menjadikan seorang itu harus menjauh dari kerumunan masyarakat, merasa minder, merasa rendah, tidak. Ingat, kemuliaan yang tertinggi adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah orang-orang menjauh dari kita. Biarkan orang-orang merendahkan dan menyepelekan kita. Yang penting kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan dan keimanan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang saat ini menghadapi segala macam kesulitan, baik ekonomi atau yang semisalnya, siapapun di antara kita yang dalam keadaan miskin atau bahkan fakir, maka jangan pernah berkecil hati. Kehidupan dunia sifatnya sementara. Dan kemuliaan yang tertinggi adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda punya kesempatan yang sama sebagaimana orang-orang kaya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa jadi orang-orang miskin dengan keimanan mereka dan ketakwaan mereka lebih mulia, lebih unggul dibandingkan orang-orang kaya dengan alasan dua hadis. Yang pertama, bahwa penduduk terbanyak di surga adalah orang-orang miskin. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang siapa yang kelak terbanyak menjadi penghuni surga? Maka Nabi mengatakan, "Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrah." Setiap orang lemah atau dipandang lemah, namun ketika dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, yang pertama atau yang lebih dahulu masuk ke dalam surga itu orang-orang miskin sebelum orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaum 500 'am." Orang-orang miskin dari kalangan orang yang beriman lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Lebih dahulu setengah hari. Yang mana setengah hari disamakan dengan 500 tahun lamanya. Maka jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah merasa rendah. Kejarlah kemuliaan. Kejarlah kedudukan tinggi. Bukan di dunia, tapi di akhirat. Syukuri apa yang Allah Ta'ala beri. Nikmati apa yang Allah Ta'ala berikan rezekinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Irdha bima qasamahullahu lak, la takun aghnan nas." Ridhai, syukuri apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi hamba yang paling kaya di dunia ini,
yaitu yang paling merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Sehingga dengan rasa cukup ini, dengan perasaan seperti ini yang akan menjadikan hamba jauh dari keharaman, jauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah berani memegang, menyentuh sesuatu yang haram baginya. Dia tidak akan pernah berani melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencukupi apa yang Allah Ta'ala beri. Dia hanya mencukupi dengan rizki-rizki yang halal, dengan kesederhanaan yang ada. Namun dia menjadikan itu semua motivasi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak dia berharap menjadi salah satu penghuni surga. Dan ingat, penghuni surga terbanyak adalah orang-orang miskin. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang diberikan kenikmatan yang tertinggi, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dengan hartanya, siapapun dengan kedudukannya, maka gunakan itu semua untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang kaya, ingat pesan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya. Tidak masalah jadi orang kaya, tapi dengan catatan liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaannya dia akan mengetahui bagaimana membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaannya dia akan menuntunnya untuk memanfaatkan hartanya agar dia bisa mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebalikannya. Harta yang akan menghambatnya masuk surga, harta yang akan menghalanginya masuk surga karena tidak digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan kebenaran dan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.